keluarganya backingannya pejabat. Ngambil ayam aja langsung dihukum mati kan. Mungkin masyarakat jadi kehilangan kepercayaan. Motor om juga sempat hilang, saya pakai BPJS pasti dilamain. Mungkin punya orang dalam. Kena hukuman mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Muhammad Hafiz Triadi. Nama saya Faris Akbar Ramadansyah. Nama saya Muhammad Zulfail Fayad. Jadi kami akan ngewawancarain beberapa mahasiswa dan mahasiswi di PNJ tentang penegakan hukum yang berkeadilan dengan topik hukum Indonesia yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Penasaran kan gimana tanggapan mereka terhadap hukum yang berkeadilan di Indonesia? Let's go. Ya Kak, jadi kita mau wawancara nih. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu, namanya siapa Kak? Nama gue Muhammad Rizky Perdana, biasa dipanggil Dana sih. Nama gue Amelia. Saya Muhammad Khalil Gibran. Nama saya Muhammad Gifari Andre. Nama saya Lutfia Haziati. Brian. Nama aku Putri dari jurusan desain grafis. Kalau boleh tahu, sekarang kesibukannya apa ya Kak? Gojek aja sih. Sekarang menjadi mahasiswa aktif di jurusan akuntansi tahun 2022. Saya mahasiswa aktif desain grafis angkatan 22. Jurusan manajemen 2022. Penerbitan jurnalistik. Saya sebagai mahasiswa aktif desain grafis tahun 2022. Ini kita mau nanya-nanya nih Kak seputar keadilan hukum di Indonesia. Apakah aparat hukum di sekitar Kakak, mungkin seperti RT, RW atau security, udah nerapin penertiban, keadilan, dan keamanan lingkungan atau belum sih? Kalau menerapkan sih udah. Kalau di lingkungan saya belum ya. Mungkin sudah ada beberapa, tapi belum semua, jadi belum meluas dan belum bisa tegas gitu. Kayaknya udah deh. Sudah sih sejauh ini. Kalau dari secara ketertiban udah lumayan, cuma dari secara keadilan dan keamanan sepertinya belum terlalu deh. Belum secara sepenuhnya sih, karena masih ada melanggar gitu. Kemudian menurut kakak, kenapa hukum itu perlu diterapkan secara adil ke seluruh lapisan masyarakat? Penerapan hukum secara adil menurut gue ya sangat perlu untuk segala kalangan, karena Emang hukum kan emang harus adil kan, karena kalau nggak adil pasti bakalan ada ketimpangan tersendiri. yang pasti kan seluruh masyarakat mempunyai hak dan kewajiban. Mempunyai hak yaitu mendapatkan keadilan. Hukum diterapkan secara adil agar semua masyarakat mendapat hak-haknya. Karena hukum kan yang mengatur, yang mengikat semua masyarakat. Nah, kalau misalkan kita nggak menerapkan hukum secara adil, itu kasihan yang orang-orang di kalangan bawahnya, dia nggak mendapatkan keadilan. Padahal misalkan itu ada kejadian pelanggaran hukum yang sama, cuman kalau nggak diterapkan secara adil kan kasihan ntar yang kayak bisa langsung bebas, cuman yang kurang mampu tuh harus ditahan di penjara. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apa sih faktor yang paling sering menjadi pemicu ketidakadilan dalam hukum? Faktor pemicunya banyak, kayak misalnya faktor ekonomi, yaitu egoisme. Dari pemerintah itu sendiri, penegak hukum itu sendiri nggak sih? Karena dia mungkin punya orang dalam, Kesenjangan ekonomi. tingkat pendidikan, Karena kekuasaan juga mungkin. jabatan, sama bisa juga Keluarganya backingannya pejabat. Nah, itu biasanya tuh ada aja ketidakadilan dalam penegakan hukum. Pertanyaan berikutnya Kak. Kakak tahu nggak kan kayak sekarang banyak orang rakyat kecil misalnya yang melapor polisi, Biasanya banyak banget persyaratannya. tapi sebaliknya kalau orang yang mempunyai privilege, jabatan, dan mungkin keuangan yang lebih, itu lebih mudah dalam proses hukumnya. Nah, menurut kakak sendiri dengan kejadian itu gimana? Sebagai masyarakat biasa yang mungkin saya juga nggak punya privilege, sangat tidak adil gitu. Menurut saya ya harus dirubah gitu. Entah itu latar belakangnya siapapun, harus segera ditegakkan. harus diberlakuin adil. Soalnya juga kemarin motor om juga sempat hilang, terus juga ngelapor juga kagak ada tanggapan lebih gitu. Jadi kayak ngerasa kurang adil aja. Kejadian tersebut sangat memprihatinkan. Mungkin masyarakat jadi kehilangan kepercayaan, atau bahkan saat terjadi sesuatu yang nggak adil, mereka nggak akan berani lapor karena ngerasa nggak punya privilege. Aturan mau orang itu punya privilege atau enggak, namanya hukum harus ditegakkan secara adil. Dan juga itu melenceng dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan saya Gojek ya, jadi saya tidak bisa dibilang kurang berprivilege. Menurut saya itu kurang adil sih. Kan contoh aja kayak BPJS tuh, kalau misalkan saya
ke rumah sakit, saya pakai BPJS pasti dilamain. Menurut saya kurang adil sih. Kita ada satu berita nih Kakak bisa lihat dulu. 16 bulan doang. Kalau nggak setimpa sih, ya masa cuma 16 bulan gitu. Menurut saya harus ditambah sih hukumannya. Apalagi kasusnya sampai 23 miliar kan. Belum setimpal lah. Menurut saya nggak terlalu adil sih. Hanya 16 bulan itu sangat kurang ya. Itu mereka nggak akan jerah untuk ngelakuin lagi dan lagi. Sumpah itu ketimpangannya kelihatan banget gitu dan nggak adil. Terus menurut kakak tuh yang lebih pantas buat pelaku korupsi kayak gini tuh hukumannya apa? Bisa mati sih. Disita semua hartanya, Ya menurut saya mungkin kalau emang mau di penjara gitu harus lebih lama. dimiskinkan atau Aturan bisa dipenjara lebih lama. penjara seumur hidup. Karena sampai miliar juga kan kerugiannya gitu sih. Mungkin turun jabatan Entah apapun itu bentuknya, yang penting dia jerak. sekapok-kapoknya aja sih. Oke, terima kasih banyak kak. Terima kasih ya Kak. Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya. Gimana? Beragam kan jawabannya? Tapi dari semua itu dapat kita simpulkan bahwa Hukum di Indonesia itu sangatlah penting guys, karena setiap masyarakat Indonesia berhak untuk mendapat keadilan di mata hukum. Terima kasih sudah menonton. dadah.